Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu ada pesta perkawinan di Kana, wilayah Galilea, dan ibunda Yesus ada di situ. Yesus dan para murid diundang pula ke situ. Ketika mereka kekurangan anggur, berkatalah Maria kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibunda Yesus berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing berisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, tanpa tahu dari mana asalnya, hanya para pelayan yang tahu, ia memanggil pengantin pria dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana, wilayah Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan para murid percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kafarnaum bersama ibundanya, saudara-saudara dan para murid. Mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Seminari Martoyudan itu ada Gua Maria kecil, dan di situ tertulis di bawahnya dalam bahasa Latin dikatakan quod cumque dixerit vobis facite. Artinya apa? Seperti tertulis di sini, lakukanlah apa saja, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadanya. Itu kata-kata Bunda Maria ketika dalam satu keluarga terjadi masalah dalam pesta perkawinan di Kana, ketika Maria juga diundang, Yesus diundang, para murid juga diundang, tetapi mengalami ada persoalan, yaitu hidangannya kurang, anggurnya itu kurang. Mereka tentu akan malu kalau kekurangan hidangan itu bagi para tamu-tamunya. Tapi Maria tahu masalah itu di dalam keluarga itu. Karena itu kemudian dia kepada putranya mengatakan mereka kekurangan anggur. Mungkin kalau di sini pestanya ya kekurangan apa ya, tidak biasa pesta seperti itu di sini. Tetapi bisa jadi hidangan-hidangan atau apapun juga, setiap pesta selalu ada caranya sendiri untuk merayakan sukacita
syukur itu. Dan ini kekurangan anggur. Meskipun Yesus mengatakan waktunya belum tiba, saatnya belum tiba, tetapi kepada para pelayan itu Bunda Maria mengatakan lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu, lakukan saja apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Dan kemudian kita tahu mengisi tempayan-tempayan dengan air sampai penuh, dan itulah yang dibuat mukjizat Yesus yang pertama di Kana di Galilea. Air menjadi anggur, bahkan anggur yang lebih enak dan mencengangkan banyak orang ataupun pemimpin pesta, karena biasanya anggur yang baik itu harus dihidangkan lebih dahulu daripada yang lain-lain, tetapi ini dihidangkan belakangan. Itulah yang dibuat Yesus ketika mereka kekurangan anggur untuk pesta syukur pernikahan. Berkat kata-kata Bunda Maria, Quod cumque dixerit vobis facita. Lakukanlah apa saja yang diperintahkannya, tentu akan mendatangkan keselamatan. Hari ini kita bersama-sama berdoa bagi para imam, bagi calon imam dalam perjalanan untuk mengikuti panggilannya, tentu juga mengalami hal ya, berbagai macam masalah panggilan, dan untuk itulah kita berdoa semoga mereka semua yang terpanggil mengikuti dapat juga mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapinya sebagai gembala. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.